Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait Al-Aradi. Sebelumnya sudah sering disampaikan bahwa kulli secara umum itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan kulli dzati, yang kedua disebut dengan kulli aradi. Pembahasan terkait kulli aradi ini sudah selesai. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait kulli aradi. Namun sebelum membahas terkait al-aradi ini secara panjang lebar, perlu disampaikan, perlu diingatkan lagi terkait definisi aradi itu. Apa itu al-aradi? Al-aradi itu adalah mala yadkhulu fi haqiqati juz'iyatihi. Kulli yang tidak masuk di dalam esensi individu-individu yang dicakupnya. Ini disebut dengan al-aradi. Contohnya seperti al-mashi. Al-mashi yang berjalan. Yang dicakup oleh al-mashi ini adalah insan, manusia, bakor, sapi, faros, kuda, dan makhluk hidup yang lain yang bisa berjalan. Nah, al-mashi bagi insan ini disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena al-mashi ini keluar dari esensi insan. Karena esensi insan itu terdiri dari hayawanun natik. Esensi manusia itu yaitu hayawanun natik. Tidak ada yang namanya al-mashi yang masuk ya, yang ada di dalam hakikat insan, di dalam esensi insan. Al-mashi, misalnya contohnya lagi, jika dinisbahkan kepada faros. Al-mashi jika dinisbahkan kepada faros, al-mashi ini disebut dengan aradi. Kenapa disebut dengan aradi? Karena al-mashi ini tidak masuk di dalam esensi faros. Karena esensi faros itu yaitu hayawanun sahil. Nah, ini yang dinamakan dari aradi, yang disebut al-aradi. Nah, al-aradi ini kemudian terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan lazim, yang kedua disebut dengan mufarik. Masing-masing dari lazim dan mufarik ini terbagi dua. Ada lazim yang disebut dengan khosoh, ada lazim yang aradun am. Al-mufarik juga terbagi dua, yaitu yang pertama yaitu khosoh, yang kedua yaitu aradun am. Jadi pembagian pertama dari aradi ini yaitu al-aradi itu yaitu terbagi pada dua. Pertama disebut dengan lazim, yang kedua disebut dengan mufarik. Kemudian lazim ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut dengan khasah, yang kedua disebut dengan aradun am. Mufarik juga terbagi menjadi dua, yang pertama disebut dengan khasah, yang kedua juga disebut dengan aradun am. Ini adalah pembagian dari aradi yang akan dibahas di dalam
pertemuan kali ini. Summa sanna bil aradi. Ini sanna ya. Summa sanna kemudian menomorduakan siapa musonif bil aradi dengan pembahasan al aradi aksiden. Faqalah maka berkata siapa musonif. Yang dimaksud musonif di sini adalah Syekh Al-Abhari. Wa ammal aradiyu dan adapun al aradi yaitu aksiden fa imma maka ada kalanya ayyam taniah ialah tercegah atau mustahil infikakuhu apa terpisahnya al aradi anil mahiyati dari esensi wa huwa dan adapun al aradi alladzi yamtani'un fikakuhu anil mahiyah al aradul lazimu ialah disebut dengan al aradul lazim aksiden yang lazim. Lazim ini artinya adamul infikak, tidak terlepas sama sekali atau imtina'ul infikak, mustahil terlepas. Sebagian ulama menyebut al-lazim ini dengan dawamul musahabah, selalu melekat. Jadi al-lazim itu selalu melekat. Wa huwa dan adapun al-aradi alladzi yamtani'un fikaku anil mahiyah al-aradul lazimu ialah aksiden al-lazimu yang senantiasa atau yang selalu melekat. Contohnya al-aradul lazim ini kadhahiki bil quwwati bin nisbati ilal insani seperti tertawa bil quwwati secara potensial bin nisbati dengan dinisbahkan dikaitkan ilal insani kepada insan, kepada manusia. Ad-dhahik bil quwwah tertawa secara potensial bagi insan ini disebut dengan al-aradi. Kenapa disebut dengan al-aradi? Disebut dengan aksiden? Iya, karena ad-dhahik bil quwwah ini tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Kemudian ad-dhahik bil quwwah ini disebut dengan lazim. Kenapa lazim? Ya, karena ad-dhahik bil quwwah ini selalu melekat kepada insan. Dimanapun ada insan, ada manusia, maka ad-dhahik bil quwwati selalu ada, selalu melekat. Tidak pernah terpisah yang namanya ad-dhahik bil quwwah ini dari manusia. Ini yang disebut dengan al-lazim. Aula yamtani'un fikaku anha atau tidak terjegah. Aula yamtani'ah. Ini nasab ya. Atau kepada fa'imma ayyam tani'ah. Aula yamtani'an fikakuhu anha atau tidak tercegah atau tidak mustahil infikakuhu apa terlepasnya al-aradi anha dari al-mahiyah wa huwa dan adapun al-aradi alladzi la yamtani'an fikakuhu anha al-aradul mufariku ialah disebut dengan al-aradul mufarik aksiden yang terpisah. Yang kedua al-aradi itu disebut dengan aradul mufarik yaitu yang bisa terlepas, yang bisa terpisah dari mahiyah. Contohnya, kadhahiki seperti tertawa bil fi'li secara aktual bin nisbati dengan dinisbahkan ilal insani kepada insan, kepada manusia. Ad-dhahik bil fi'li ini disebut dengan aradi bagi insan. Kenapa? Karena ad-dhahik bil fi'li ini tidak termasuk atau tidak masuk di dalam esensi insan. Karena esensi insan itu adalah hayawanun natik. Kemudian ad-dhahik bil fi'li ini disebut dengan mufarik. Kenapa disebut mufarik? Iya, karena ad-dhahik bil fi'li ini bisa terlepas dari insan. Artinya bisa terlepas itu ya, ketika manusia ini ada wujud, maka manusia itu tidak selalu tertawa secara aktual. Itu kan? Wakilnya memang demikian, kenyataannya memang demikian. Manusia itu tidak selalu tertawa secara aktual. Ada kalanya tertawa, ada kalanya tidak. Nah, itu yang disebut dengan aradun mufarid. Artinya aksiden yang bisa terlepas dari suatu mahiyah. Contohnya seperti ad-dhahik bil fi'li, tertawa secara aktual, ini disebut dengan aradun mufarid karena ini ad-dhahik bil fi'li ini merupakan
merupakan sifat ya, Anda kita katakan sifat lah ya, merupakan sifat yang tidak selalu ada, yang tidak selalu melekat kepada insan, kepada manusia. Wa kullu wahidin minhuma, dan adapun masing-masing minhuma dari keduanya, al-aradul lazim wal aradul mufarid, imma ayyakhtassa bihaqiqatin wahidatin, ada kalanya ialah khusus apa kullu wahidin minhuma bihaqiqatin wahidatin dengan satu esensi, wa huwa dan adapun ma yakhtassu bihaqiqatin wahidah al khassatu ialah disebut dengan khassah. Apabila aradun lazim dan aradun mufarid itu hanya khusus ada di dalam satu esensi dan tidak ada di esensi yang lain, maka al-aradi itu disebut dengan khassah. Disebut dengan khassah. Contohnya, kadhahiki, seperti ad-dhahik yang tertawa, bil quwwati secara potensial, wal fi'li dan secara aktual, bin nisbati dengan dinisbahkan, ilal insani kepada insan, kepada manusia. Ad-dhahik bil quwwah ini disebut dengan aradi bagi insan. Kenapa disebut dengan aradi? Karena ad-dhahik bil quwwah ini tidak masuk di dalam esensi insan. Kemudian ini disebut dengan lazim ya bagi insan. Kenapa disebut dengan lazim? Karena ad-dhahik bil quwwah ini senantiasa melekat kepada insan. Nah, ad-dhahik bil quwwah ini hanya khusus bagi insan saja. Sementara selain insan tidak ad-dhahik bil quwwah, tidak memiliki sifat ad-dhahik bil quwwah. Karena itu ad-dhahik bil quwwah ini disebut dengan khassah. Hanya khusus kepada insan. Ini disebut dengan khassah. Contohnya lagi, ad-dhahik bil fi'li. Ya, ad-dhahik bil fi'li. Ad-dhahik bil fi'li ini disebut aradi bagi insan. Kenapa disebut dengan aradi? Karena ad-dhahik bil fi'li ini tidak masuk di dalam esensi insan. Kemudian ad-dhahik bil fi'li ini disebut mufarid. Kenapa disebut dengan mufarid? Karena ad-dhahik bil fi'li tidak selalu melekat kepada insan. Ada kalanya insan itu tertawa secara aktual, ada kalanya tidak. Kemudian ad-dhahik bil fi'li ini disebut dengan khassah. Kenapa disebut dengan khassah? Karena ad-dhahik bil fi'li ini hanya khusus kepada insan. Selain insan tidak ada yang ad-dhahik bil fi'li. Nah, ini pembagiannya ini harus jeli biar nanti tidak bercampur-campur ya pemahamannya, ini harus jeli. Li'annahu karena ad-dhahik bil quwwati secara potensial, lazimun ialah selalu melekat, limahiyatil insani terhadap esensi insan manusia, mukhtasun bihi yang khusus, mukhtasun biha yang khusus, biha dengan mahiyatil insan. Wabil fi'li dan secara aktual, ai li'annahu bil fi'li, demikian ya. Wabil fi'li dan secara aktual, mufarikun ialah terpisah, laha bagi mahiyatil insan, mukhtasun khusus biha dengan mahiyatul insan. Mahiyatul insan. Jadi ad-dhahik bil quwwati ini disebut dengan aradun lazim bagi insan, sementara ad-dhahik bil fi'li disebut dengan aradun mufarid bagi insan. Dan kedua-duanya ini karena sama-sama khusus bagi insan, maka ini disebut dengan khassah. Disebut dengan khassah. Wahada dan adapun ini, wahada dan adapun ini, madhabul mutaakhirinya, madhabul mutaakhirina ialah pendapat ulama mutaakhirin. Jadi begini, ada dua pendapat terkait masalah khoso ini. Ya. Pendapat pertama, yang disebut dengan khoso itu
hanya aradun lazim. Sementara aradun mufarid tidak disebut dengan khosoh. Demikian ya. Ini ada konsekuensi nanti ya. Ini kalau menurut ulama mutaakhirin mengatakan bahwa baik aradun lazim maupun aradun mufarid kalau khusus bagi satu individu maka dua-duanya ini disebut dengan khosoh. Dua-duanya sama-sama disebut dengan khosoh. Nah, kalau pendapat ulama mutaqaddimun yang disebut dengan khosoh itu hanya aradun lazim. Sementara aradun mufarid ini tidak disebut dengan khosoh. Kalau tidak disebut dengan khosoh, maka nanti tidak bisa dijadikan sebagai takrif. Tidak bisa dijadikan sebagai takrif. Nanti kan di dalam takrif itu kan ada yang namanya takrif bil hati, ada yang namanya takrif bil rosmi. Yang takrif bil rosmi ini kan bagian utamanya adalah khosoh. Maka maka nanti kalau aradun mufarid menurut pendapat ulama mutaqaddimun ini tidak bisa dijadikan sebagai takrif. Tapi kalau menurut ulama mutaakhirin aradun mufarid ini bisa dijadikan sebagai takrif. Karena menurut ulama mutaakhirin baik aradun lazim maupun aradun mufarid sama-sama disebut dengan khassah. Sementara menurut ulama mutaqaddimun yang disebut dengan khassah itu hanya aradun lazim ya. Kalau bukan aradun lazim, yaitu aradun mufarid, maka tidak disebut dengan khassah. Wahada dan adapun ini madhabul mutaakhirina ialah pendapat ulama mutaakhirin. Wa ammal mutaqaddimuna dan adapun ulama mutaqaddimun. Fasyarratu maka memberikan syarat mereka antakuna supaya ada ya ini menjadi maf'ul bihi atau untuk ada ya antakuna untuk ada al khossatu apa khossah lazimatan ialah lazimah yang selalu melekat ghairu mufarikotin dan tak terpisah ghairu mufarikotin tak terpisah. Kenapa harus lazimah ghairu mufarikoh li'annaha karena sesungguhnya apa al khossah bukan ya hanya ini kembali kepada lazimah ya li'annaha karena sesungguhnya apa lazimah allati ialah yang yu'arrafu yang dibuat takrif biha apa dengan allati karena hanya aradun lazim itu yang nanti bisa dijadikan sebagai takrif yang bisa dijadikan sebagai definisi sementara aradun mufarid ini tidak bisa digunakan sebagai takrif definisi ini menurut pendapat ulama mutaqaddimun ya. Kalau menurut pendapat ulama mutakhirin, baik aradun mufarid maupun aradun lazim sama-sama disebut khosoh dan konsekuensinya keduanya ini yaitu aradun lazim dan aradun mufarid sama-sama bisa dijadikan sebagai takrif. Sementara menurut ulama mutaqaddimun yang disebut dengan khosoh itu hanya aradun lazim. Sementara yang aradun mufarid tidak disebut dengan khosoh. Konsekuensinya yang bisa dijadikan sebagai ta'rif itu hanya aradun lazim. Sementara aradun mufarid tidak bisa dijadikan sebagai ta'rif. Li'annaha allati yu'arrafu biha. Ini maksudnya ya. Demikian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.